Prepositions. Nah, apa itu preposition? Nah, preposition itu adalah kata depan. Nah, di video ini saya akan menjelaskan sedetail mungkin tentang kata depan. Beberapa kata depan, banyak sekali kata depan, tapi saya akan membahas kata depan yang biasanya dipakai secara umum. Nah, semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. So, let's get started, guys. Hai, now kembali lagi kita di hari ini, di hari Senin kita ketemu lagi ya. Nah, hari ini kita akan membahas panjang lebar materi tentang prepositions yang masuk daftar part of speech. Nah, part of speech silahkan lihat di penjelasan awal di video sebelumnya. Nah, preposition itu apa sih? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, preposition itu adalah kata depan. Nah, gunanya itu untuk memperjelas hubungan antara kata. Nah, dalam kalimat di mana preposition itu biasanya diikuti noun atau pronoun, kata ganti orang, kata benda. Nah, yang saya ingin bahas di sini, preposition itu banyak yang biasanya umum kita gunakan saja. Yang saya bahas di sini hanya beberapa, tapi ini sudah membuat kita tahu sedikit tentang preposition. Oke? Nah, preposition itu kata depan. Yang ingin saya bahas satu between, antara between sama among. Apa bedanya between sama among? Kalau between di antara, dua-duanya sama di antara, cuman yang between di sini untuk menjelaskan hubungan antara dua benda. Kalau among itu untuk benda, di mana benda itu more than two. Jadi bendanya itu lebih dari dua. Yang di sini ada in, on, at, in. Loh, di sini juga in, on, at. Oke, kita bahas ya. In itu untuk large place, untuk menjelaskan tempat yang lebih luas, like a country, like that. Untuk on, tempat yang medium, jadi medium place. In ini used before a large place, like a country, state, province, city. Jadi kalau di sini kita membahas tentang tempat yang lebih luas seperti negara, kalau yang di sini on use before a medium place, like a street, corner, or di mana yang lebih medium. At ini untuk angka. Jadi alamat misalkan, terus ada nomor alamatnya. Kalau in small place, tempatnya misalkan di taman sana, di mobil. Jadi dia langsung menjelaskan tempatnya yang lebih detail, yang lebih spesifik gitu. Oke? Yang in, on, at, kenapa saya kasih kerucut kayak gini? Nah, in itu long time, waktunya itu lebih lama. On berarti medium time, waktunya itu ada di antara in sama at, tengah-tengah. Kalau at itu on time, yang menyebutkan jam 7 ya jam 7 gitu ya. Oke, langsung kita ke contoh saja untuk lebih jelasnya. Nah, ini contohnya dimana kita bahas tentang between and among. Between tadi contohnya, I have choices between book and bag. Saya punya pilihan antara buku dan tas. Between. Jadi digunakan sebelum dua kata benda. Hanya dua. I have choices between book and bag. Saya punya pilihan-pilihan di antaranya yaitu buku dan tas. Dia hanya punya dua pilihan. I have choices between you and her. Saya punya pilihan-pilihan di antaranya kamu dan dia. I have choices between you and her. Atau nggak usah menyebutkan I have choices, kalimat yang lain, I must choose.
Saya harus memilih antara kamu dan dia. Cie. I have choose between you and her. Jadi dia itu harus memilih di antara kamu dan dia, nggak boleh dua-duanya, oke? Okay? Just joking. Nah, kita bahas emang. Emang juga di antara, tapi emang ini di antara itu dia di antara beberapa kata benda. Beberapa kata bendanya itu more than two, lebih dari dua di antaranya. I have choices among book, bag, and pen. Saya punya pilihan di antaranya buku, tas, dan pen. Jadi banyak pilihan. Misalkan kamu dapat hadiah, kamu disuruh pilih. Pilihannya itu ada 3, buku, tas, dan pen. Yang kamu butuhkan itu buku dan tas. Tapi kamu harus pilih salah satu di antara ketiganya. Nggak boleh dua-duanya, tiga-tiganya, satu-satu. Harus satu ya. Paham ya dari sini? So, kita ke contoh yang in. In tadi apa ya? Nah, in itu large place. For example, I live in Indonesia. I live in Indonesia. Where do you live? I live in Indonesia. I live in Malaysia. Jadi saya tinggal di Indonesia. Saya tinggal di Indonesia. Indonesia ini kan luas. Nah, di mananya gitu kan? I live di sini kan misalkan I live in Kediri, boleh, dia lebih luas dari Jalan Mawar. Misalkan I live in Kediri on Mawar Street, dia ada di kota Kediri, dia tinggal di kota Kediri tapi on Mawar Street. I live in Kediri City, saya tinggal di kota Kediri on Mawar Street. Saya tinggal di kota Kediri on Mawar Street. Medium place kan? On itu kan medium place. Jelas, oh di Jalan Mawar gitu lah. Jadi dia tinggalnya itu ada di Jalan Mawar. Sudah tahu. Where do you live? I live in Kediri City on Mawar Street. Jadi orang kalau mau datang langsung ke Mawar Street tahu gitu. Terus mau lebih jelasnya lagi, where do you live? I live in Kediri City. Ini boleh ditaruh di sini boleh, atau di setelahnya on Mawar Street baru number boleh, atau ini di sini dulu. I live in Kediri City at 23 on Mawar Street. Paham? I live in Kediri City on Mawar Street at 23. Atau dibalik, I live in Kediri City at 23 on Mawar Street. Gini ya. Oke. Nah, kok ada in lagi? In lagi, ini lebih mengerucut lagi. I live in Indonesia. Indonesia ini terlalu luas. Langsung on Mawar Street. Di sini diganti ya. I live in Kediri City. Saya tinggal di Kediri, di kota Kediri. Masa dari Indonesia langsung jalan? Jadi keliru tadi ya nulisnya. Where do you live? I live in Kediri City on Mawar Street at 23 in Zeus Building. Zeus Building. Saya tinggal di kota Kediri, Jalan Mawar, nomor 23 di bangunan yang namanya itu Zeus gitu. In Zeus Building. Jadi yang lebih luas ke tempat yang lebih paling kecil dia itu pakai in. I live in Kediri City on Mawar Street at 23 in Zeus Building. Gitu. You understand? Nah, sekarang ke ini.
Kita ke yang ini dulu. Yang pakai kerucut. Nah, ini dia. Kerucut. Long time, medium, sama on time. For example, I was born in 1995. 1995. Saya lahir pada tahun 1995. Dia pakai in karena waktunya lebih panjang, nggak tahu kapan. Pokoknya di tahun 1995, nggak tahu bulannya apa. Oke? Terus kalau mau bulan dikasih on January. I was born 1995 on January. Atau I was born in 1995 in January. Jadi ini pakai on sampean. Pakai on untuk January. Untuk Sunday itu juga pakai, maksudnya untuk hari juga pakai on. I was born in 1995 on January on Sunday morning. Okay? I was born in 1995 on Sunday morning at 6:30. Aturan 6:30 berarti pakai Amerika. Berarti kalau 6:30 PM misalkan jam 6:30 malam, harus nggak apa-apa pakai PM. Tapi kalau nggak apa-apa ya, sedikit mengingatkan lagi, at 6:30 in the morning. Jadi untuk aturan Inggris nggak boleh pakai PM ya. Misalkan maksudnya nggak boleh pakai ini PM or EM. At 6:30 in the morning. Jadi langsung waktunya, sebutkan waktunya pagi, siang, sore, malam gitu ya. I was born in 1995 on Sunday morning at 6:30 in the morning. Kenapa kok morningnya di sini pakai pakai in the morning? Di sini morning boleh pakai di sini di belakangnya Sunday, atau boleh ada di sini. Oke. In the morning. Kalau digabung sama Sunday morning, minggu pagi, jadi dia ngikut sama Sunday-nya, on-nya. Oke, jadi kalau tahun dia long time. Jadi I was born in 1995. Kalau mau pakai on berarti bulannya, on January, atau harinya, I was born in 1995 on Sunday morning. Boleh pakai morning, boleh enggak. Kalau mau lagi lebih jelasnya lagi, I was born in 1995. Saya lahir tahun 1995 on Sunday morning at 6:30 in the morning. Atau Sunday-nya morning-nya dibuang, taruh di sini, berarti depannya harus pakai in. Kalau ada di sini berarti ngikut sama Sunday, on. Oke? Jadi kita ke ini contoh yang ini. Nah, saya mau ini dulu, besides sama besides. Hanya membedakan s saja di belakang kata ini. Di belakang ini, besides and beside. Jadi ini artinya selain. Besides artinya di samping. Kebalik ya kayaknya. Maklum, manusia. Jadi oke lah, kita ke sini yang beside. Nah gini ya, sorry, I'm sorry, think I'm sleeping. Saya tidur ini, saya sedang tidur nulisnya tadi. Oke, jadi beside itu di samping. Nah gini ya, beside itu artinya di samping. Kalau besides yang ada s-nya gini, itu selain. Oke? Oke? Jadi
hanya membedakan S saja, dia itu sudah beda arti, beda penggunaan. So kita langsung saja ke contoh kalimatnya. Nah, ini contoh kalimatnya. I will go to the big store. Besides white, we must stock green and blue. Saya akan pergi ke toko besar. Toko besar itu kayak agen gitu ya maksudnya. Besides white, selain putih, kita itu harus nyetok warna green and blue, warna hijau dan biru gitu ya. Misalkan kamu itu punya toko baju, nah kamu itu butuh stok kamu itu masih tinggal putih, nah kamu itu harus punya stok warna hijau dan biru. I will go to the big store. Besides white, we must stock green and blue. Oke? Nah, yang beside tanpa S itu artinya tadi apa? Ya, di samping. Sorry, ini tadi keliru. Ngantuk. We sat beside the teacher and I felt nervous. Ini verb 2, kemarin tenses apa? Berarti ini sudah terjadi kan, past tense, masa lalu. Misalkan sekarang kamu omong-omongan sama temenmu, kamu itu siswa baru gitu ya. We sat beside the teacher. Kita itu duduk di antara kita duduk di samping guru. And I felt nervous. Kamu sama temenmu duduk di sampingnya guru, dan kamu cerita sama temenmu, kamu itu merasa gugup gitu duduk di samping gurumu. We sat beside the teacher and I felt nervous. So, this is the material today. This is the lesson. It's about preposition. Between, among, apa tadi? Sama-sama, di antara, yang ini noun, yang ini more, yang ini dua benda, yang ini more than two, lebih dari dua bendanya. Yang ini Indonesia, yang ini Kediri. Jelasannya tadi ya, in, on, at, in, on, at. Jadi ini untuk menjelaskan tempat, yang ini untuk menjelaskan waktu. Dan ini contohnya. Okay. I hope you understand, you get something from my videos. Jadi saya harap kalian itu dapat manfaat dari video ini. Okay guys. Hai, gimana? Udah paham kan apa yang saya jelaskan? Saya jelaskan tentang preposisi dalam video ini. Sangat mudah sekali, bukan? Preposisi. So, saya harap kalian bisa membuat kalimat menggunakan preposisi yang benar dan tepat. Okay? You can comment in this video. You can comment and share what you have from me. Kalian bisa komen apa yang sudah kalian dapatkan dari video saya, buat kalimat yang benar sesuai apa yang saya jelaskan. Semoga ilmu kalian dan ilmu saya semuanya kita belajar bareng-bareng, kita semua dapat ilmu yang bermanfaat. Thank you. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.